Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Pratama dengan NIM 19040129. Di sini saya ingin melanjutkan tentang presentasi saya tentang forecasting atau perkiraan di part yang kedua ini. Di part sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu prinsip-prinsip forecasting, apa itu langkah-langkah dalam proses forecasting, jenis-jenis metode forecasting, dan saat ini kita akan menjelaskan tentang pola-pola dalam metode forecasting yang dalam metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif kan polanya ada 4 atau 5. Yang pertama adalah level atau pola horizontal forecasting. Yang pertama kita metode naif. Metode naif ini termasuk dalam pola horizontal forecasting. Dalam metode naif kita mengasumsikan bahwa perakiraan periode berikutnya sama dengan periode aktual saat ini. Rumusnya adalah FT tambah 1 sama dengan AT. FT tambah 1 adalah ramalan untuk periode berikutnya, sedangkan AT adalah nilai sebenarnya untuk periode saat ini. Jadi contohnya, kita melakukan perakiraan bahwa misal dalam bulan ini pendapatan kita 500.000. Jadi kita melakukan perakiraan berdasarkan metode naif, maka bulan selanjutnya maka hasilnya sama seperti bulan ini, yaitu 500.000. Selanjutnya adalah rata-rata sederhana. Dalam rata-rata sederhana hanya bagus untuk data pola level. Rumusnya adalah FT tambah 1 sama dengan sigma AT per N. Jadi N adalah jumlah periode atau titik data yang akan kita rata-ratakan atau yang akan kita gunakan. Contoh, dalam 3 bulan terakhir pendapatan di bulan pertama adalah 200.000, bulan kedua adalah 100.000, dan bulan ketiga adalah 150.000 contohnya. Maka rata-rata kita menggunakan rata-rata sederhana adalah 200.000 ditambah 100.000 tambah 150.000 dibagi 3. Seperti itu kira-kira. Nomor 3 adalah pergerakan rata-rata sederhana. Dalam pergerakan rata-rata sederhana ini tidak mengambil rata-rata dari semua data, tetapi hanya menyentarkan N dari rata-rata periode tertentu. Saat data baru tersedia, data terlama dihapus dan jumlah observasi yang digunakan untuk menghitung rata-rata tetap konstan. Rumus yang digunakan sama seperti rumus rata-rata sederhana. Jadi, contoh seperti sebelumnya, bulan pertama 200.000, bulan kedua 100.000, dan bulan ketiga 150.000. Lalu kita memperkirakan lagi untuk bulan keempat. Misalnya bulan keempat pendapatannya 300.000. Jadi dalam pergerakan rata-rata sederhana, bulan pertama kita hilangkan supaya periodenya atau jumlah yang akan kita rata-ratakan tetap sama. Yaitu misalnya kita menggunakan 3, jadi rata-rata 1 akan dibuang. Jadi rumusnya adalah pendapatan bulan kedua ditambah pendapatan bulan ketiga ditambah bulan keempat per 3. Seperti itu kira-kira. Yang keempat adalah rata-rata bergerak tertimbang. Setiap pengamatan dapat diberi bobot yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk beberapa pengamatan berdasarkan pengetahuan industri. Rumusnya adalah FT tambah 1 sama dengan sigma CT kali AT. CT adalah bobot yang ditempatkan pada nilai sebenarnya dalam periode T. Contoh, kita berjualan makanan di dekat pabrik. Dapat kita ketahui kalau waktu operasi pabrik misal hanya dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Maka Senin sampai Jumat kita menggunakan bobot yang besar. Sedangkan Sabtu dan Minggu kita menggunakan bobot yang kecil atau mungkin sangat kecil agar tidak mempengaruhi hasil forecasting, agar tidak merusak hasil forecasting itu sendiri. Mungkin karena Sabtu Minggu
pabrik tersebut tidak beroperasi, maka otomatis penjualan kita akan sangat berkurang karena kita menargetkan pasar karyawan-karyawan pabrik tersebut. Kelima adalah pemulusan eksponensial. Model peramalan ini menggunakan prosedur rata-rata tertimbang yang canggih untuk memperoleh ramalan. Rumusnya adalah FT tambah 1 sama dengan alpha AT ditambah 1 kurang alpha kali FT, di mana A alpha adalah sebuah koefisien smoothing. Yang keenam, memilih alpha. Jadi alpha perkiraan itu bergantung pada nilai alpha. Nilai alpha yang rendah menghasilkan perakiraan yang sangat stabil karena model tersebut tidak memberi banyak bobot pada permintaan aktual periode saat ini. Lalu yang ketujuh itu memulai proses peramalan dengan pemulusan eksponensial. Yang kedua adalah forecasting trend. Ini adalah salah satu pola dalam metode kuantitatif. Dalam metode deret waktu, ini adalah pola yang kedua. Yang pola yang pertama adalah level horizontal tersebut. Yang pertama dalam forecasting trend yaitu pemulusan eksponensial yang disesuaikan tren. Langkah pertama yaitu kita menghaluskan level seri, dan dimana rumusnya adalah ST sama dengan alpha AT ditambah 1 kurang alpha dikali ST kurang 1 ditambah T kurang 1. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita haluskan tren. Rumusnya adalah TT sama dengan beta dikali ST dikurang ST kurang 1 ditambah 1 kurang beta dikali TT kurang 1. Lalu langkah yang ketiga, langkah terakhir yaitu kita perakiraan termasuk tren dengan rumus FIT T tambah 1 sama dengan ST tambah TT, di mana ST sama dengan rata-rata yang dihaluskan secara eksponensial dari deret waktu periode T. TT adalah tren yang dihaluskan secara eksponensial dari deret waktu dalam periode T. Beta adalah koefisien penghalusan tren, sedangkan FIT T tambah 1 adalah ramalan termasuk tren untuk periode berikutnya. Yang kedua adalah garis tren linear. Langkah pertama itu kita harus hitung parameter B terlebih dahulu dengan rumus sigma xy dikurang nxy per x sigma x kuadrat dikurang nx kuadrat, di mana B adalah kemiringan garis, X adalah jumlah waktu periode dari X sama dengan 0, sedangkan Y sama dengan ramalan untuk periode X. Langkah kedua adalah hitung parameter A. Jadi A sama dengan Y dikurang BX. A adalah nilai Y di X sama dengan 0. Langkah ketiga yaitu kita hasilkan garis tren linear dari jumlah A dan B yang telah kita ketahui dari kedua langkah sebelumnya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Langkah keempat yaitu kita hasilkan perakiraan Y untuk nilai waktu yang sesuai X. Peramalan musiman. Prosedur langkah-langkah dalam peramalan musiman yaitu yang pertama kita hitung permintaan rata-rata untuk setiap kuartal atau musim. Yang kedua kita hitung indeks musiman untuk setiap musim di setiap tahun. Yang ketiga kita hitung indeks musiman rata-rata untuk setiap musim. Yang keempat kita hitung permintaan rata-rata per musim untuk tahun depan. Yang kelima kita kalikan permintaan musiman rata-rata tahun depan dengan setiap indeks musiman. Yang kesembilan adalah model kausal. Model kausal yang pertama adalah regresi linear, yaitu prosedur yang memodelkan sebuah hubungan garis lurus antara dua variabel. Variabel yang diramalkan disebut variabel dependen dihubungkan beberapa variabel yang lain yang disebut variabel independen. Dua koefisien korelasi statistik yang mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. R sama dengan N XY dikurang sigma X dikali sigma Y.
per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. R sama dengan plus 1 apabila jawabannya adalah R plus 1, yaitu ada hubungan linear positif sempurna antara kedua variabel. Apabila R sama dengan min 1, yaitu maka ada hubungan linear negatif sempurna antara kedua variabel. Apabila R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara variabel. Mungkin hanya sampai sini saja di penjelasan tentang forecasting di part yang kedua. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.